Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pratiwi, anggota dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Penggunaan media grafis bisa dilakukan untuk melengkapi informasi tertulis yang ada dalam sebuah buku atau dipamerkan pada tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh khalayak. Fungsi media grafis yaitu yang pertama menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Yang kedua yaitu menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Penyaluran pesan yang dipakai dalam media grafis yaitu menyangkut tentang indera penglihatan. Dan juga pesan yang disampaikan, dituangkan atau diterapkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Yang dimaksud dengan komunikasi visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan atau bagian dari komunikasi visual atau menerapkan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Selanjutnya, tentang ragam media grafis yang meliputi grafik, card atau bagan, diagram, gambar foto, dan kartun. Yang pertama tentang grafik yang akan dijelaskan oleh teman saya Ainun Muhram. Kepada Ainun dipersilahkan. Ragam media grafis. Yang pertama adalah grafik. Grafik adalah suatu kombinasi yang disajikan suatu media untuk memberikan konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya, yaitu gambar sederhana yang menggunakan titik, garis, ataupun gambar. Grafik juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada, serta digambarkan dengan garis ataupun juga gambar yang dapat digunakan untuk membuat grafik. Untuk membuat grafik dapat berupa gambar, lambang, dan angka. Fungsi dan tujuan. Fungsi grafik yaitu untuk menggambarkan data, yaitu data berupa data kuantitatif atau data berupa angka dengan teliti, memberikan informasi mengenai atau tentang perkembangan serta perbandingan suatu kelompok dari waktu ke waktu, dan mempercepat proses pencarian informasi dari sebuah data yang telah atau sudah dibuat grafik. Kemudian tujuan dapat menunjukkan suatu perbandingan informasi atau untuk memperjelas perbandingan antara kelompok dari data satu dengan kelompok data yang lain, dan untuk dapat menunjukkan informasi kualitatif dengan cepat serta juga sederhana. Kemudian jenis-jenis grafik yang pertama yaitu grafik batang. Grafik batang adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Grafik batang atau sering kita kenal dengan sebutan histogram. Grafik batang dipakai untuk memperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Grafik batang merupakan grafik yang paling sederhana di antara jenis-jenis grafik lainnya, karena grafik ini sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. Kemudian grafik garis. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa turun, ataupun mendatar. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah frekuensi dan yang mendatar menunjukkan variabel waktu. Grafik garis juga mempunyai dua sumbu utama, yakni sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu grafik lingkaran.
Grafik lingkaran adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan lingkaran. Grafik lingkaran merupakan gambaran naik turunnya data yang berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total suatu data. Itulah tadi materi tentang grafik dan akan dilanjutkan oleh saudari Tri Agustina. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Ainun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ragam media grafis charts atau biasa disebut dengan bagan. Charts atau bagan adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, atau keluarga yang ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Pesan yang akan disampaikan dalam chart atau bagan ini biasanya berupa ringkasan visual suatu proses yang tentunya dapat dimengerti oleh orang-orang yang melihatnya, sederhana dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit, dan diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap terbaru, juga tidak kehilangan daya tariknya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis dari bagan atau charts. Tentunya yang pertama bagan pohon atau tree chart, di mana bagan pohon atau tree chart ini sesuai dengan namanya, bagan pohon ini dikembangkan dari dasar yang terdiri atas beberapa akar menuju batang tunggal. Kemudian cabang-cabang pohon tersebut menggambarkan perkembangan serta hubungan. Yang kedua, bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan susunan suatu organisasi yang dihubungkan oleh garis-garis dan masing-masing garis mempunyai arti tertentu. Kemudian yang ketiga, bagan arus atau flowcharts. Flowcharts ini adalah menggambarkan arus atau suatu proses yang dapat menelusuri tanggung jawab atau hubungan kerja antara berbagai bagan atau seksi, seperti halnya bagan organisasi. Kemudian yang keempat itu bagan garis waktu atau timeline charts, di mana timeline charts ini atau bagan garis waktu adalah bagan yang menunjukkan atau yang menggambarkan kronologi suatu hubungan peristiwa dalam suatu periode atau waktu. Kemudian ragam media grafis selanjutnya ialah diagram. Diagram adalah ragam media grafis yang menggambarkan saling keterkaitan antar komponen yang ada dalam sebuah sistem. Diagram ini sering kali dijumpai dalam buku teks seperti jurnal dan majalah ilmiah lainnya. Diagram ini memiliki kesamaan dengan chart atau bagan yang dapat menggambarkan adanya hubungan antar suatu konsep dan konsep yang lain. Contoh diagram yang dikenal sebagai sarana komunikasi, informasi, dan pengetahuan yaitu organigram. Pada dasarnya, sebuah organigram ini digunakan untuk menjelaskan tentang struktur organisasi yang seperti terdapat pada sebuah lembaga atau institusi. Terima kasih kepada saudara Tri Agustina atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu gambar. Gambar adalah bentuk media grafis yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek atau benda dan juga peristiwa. Gambar yang tergolong ke dalam media grafis yaitu lukisan atau sketsa. Media, sebuah gambar dapat berupa kertas, kain, papan, kayu, dan berbagai macam media lainnya. Selain hal tersebut, dengan membuat gambar, seseorang juga bisa mengungkapkan imajinasi yang ada di dalam pikirannya. Gambar juga bisa menjadi sebuah ekspresi perasaan pembuatnya. Seseorang yang gemar menggambar biasanya menunjukkan ekspresi perasaan pada gambar yang ia buat. Gambar juga termasuk karya seni yang membutuhkan keahlian khusus untuk menghasilkan sebuah karya yang bernilai seni tinggi. Jenis gambar yaitu gambar kreatif dan gambar konstruktif.
Gambar kreatif merupakan sebuah gambar yang memerlukan imajinasi dan keahlian dalam pembuatnya. Yang termasuk dalam gambar kreatif ini adalah gambar bentuk dan gambar ekspresif. Gambar konstruktif adalah sebuah gambar yang dibuat dengan berdasarkan objek suatu benda. Jenis gambar konstruktif ini dibuat sama dengan objeknya, yang membedakan hanya ukurannya. Yang termasuk gambar konstruktif adalah gambar tampak, gambar perspektif, dan gambar isometrik. Adapun fungsi gambar yaitu sebagai penyampaian sebuah ekspresi perasaan, sebagai media penyampaian informasi, sebagai karya seni, dan berbagai fungsi dari gambar lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Astrid. Baik, terima kasih kepada Faira atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan foto. Foto adalah produk fotografi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada halayak. Karya fotografi banyak digunakan untuk mengomunikasikan objek dan peristiwa. Walaupun jenis foto yang pertama itu landscape merupakan salah satu jenis foto yang objek utamanya adalah pemandangan. Yang kedua itu makro. Makro yaitu foto yang objek utamanya adalah benda-benda kecil. Yang ketiga itu foto manusia. Foto manusia adalah semua foto yang objek utamanya manusia, baik anak-anak sampai dewasa maupun tua. Yang keempat itu foto natural. Foto natural adalah foto yang objek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alami seperti hewan, tumbuhan, gunung, dan hutan, dan lain-lain. Yang kelima itu foto arsitektur. Foto arsitektur adalah foto yang menyerupai bangunan-bangunan dalam berbagai ukuran, bentuk, warna, dan desain. Adapun manfaat foto dalam keseharian, yang pertama itu obat stres, mengabadikan setiap momen dalam hidup, membuat Anda dekat dengan alam, lebih bersyukur, membuka mata dan pikiran Anda, kesempatan untuk bertemu orang baru, membuat Anda lebih bahagia, belajar banyak hal, menyehatkan, menjadi lebih percaya diri, peduli lingkungan. Yang akan menjelaskan selanjutnya yaitu Ahmed. 6. Kartun. Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi masyarakat. Walaupun terdapat sejumlah kartun yang berfungsi untuk membuat orang tersenyum, seperti halnya kartun-kartun yang dimuat di dalam surat kabar. Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat penting dalam pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi bahan dalam suatu urutan logis atau mengandung makna. Penggunaan kartun di sini terbagi menjadi 3, yaitu untuk motivasi, sebagai ilustrasi, dan yang ketiga untuk kegiatan siswa. Baik, itulah tadi penjelasan yang disampaikan oleh teman kelompok saya, dan saya akan mengkonklusi atau memberikan kesimpulan terkait materi kelompok kami, yaitu media grafis memiliki beragam media yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Yang pertama yaitu grafik, yang dimana grafik adalah suatu kombinasi yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya. Yang kedua yaitu card. Card adalah sebuah media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik. Yang ketiga yaitu diagram. Diagram adalah ragam media grafis yang menggambarkan suatu keterkaitan antar komponen. Yang keempat yaitu gambar. Gambar adalah sebuah bentuk media grafis yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek atau benda dan juga peristiwa. Dan yang kelima, foto adalah produk fotografi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada halayak. Dan yang terakhir yaitu kartun. Kartun adalah diartikan sebagai gambar atau karikatur yang dapat memberikan informasi tentang objek, peristiwa, dan juga peristiwa. Dan yang kelima yaitu foto adalah produk fotografi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada halayak. Dan yang terakhir yaitu kartun. Kartun adalah penggambar diartikan sebagai gambar atau karikatur yang dapat memberikan informasi tentang objek,
orang, dan peristiwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.